kita melaksanakan kegiatan belajar SKI, berdoa dulu, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih yang kelas sudah memimpin doa. Bagaimana semuanya? Apakah hadir semua hari ini? Tidak. Ada yang sudah hadir berapa orang? 2. Pertama siapa? Rita. Ya, Rita kenapa? Sakit. Lalu yang kedua? Ica. Nafisa kenapa? Sakit. Baik, kita doakan ya yang sakit semoga cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali di kelas ini untuk menerima ilmu dari guru kita. Oke, anak-anakku sekalian, siswa-siswi, mari kita review dulu sebelumnya, pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang apa? Tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Coba itu tanya, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu ada 2 sisi. Yang pertama ada sisi negatif, yang kedua ada sisi positif. Coba sisi positifnya, siapa yang akan menjawab? Oke, Salwa, silahkan. Apa saja sisi positif masyarakat Mekah sebelum adanya Islam? Menghormati tamu. Yang kedua, pandai bersyair. Lalu kekuatan daya ingat. Lalu pemberani, tangguh, dan hidup sederhana. Itu adalah sisi positif masyarakat Mekah sebelum adanya Islam. Ya. Nah, itu sisi positifnya. Lalu sisi negatif yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu. Sisi negatifnya apa saja masyarakat Arab sebelum adanya Islam? Ada yang dapat menjawab? Oke, namanya Apikri. Apa saja sisi negatif masyarakat Arab sebelum Islam? Sisi negatif masyarakat Ya, Mekah Pak. sebelum Islam adalah meminum khamar atau arak, Minum suka khamar, berzina, berjudi, Ya. merampok, perbudakan, peperangan, dan menempatkan perempuan dengan kedudukan yang rendah. Itulah masyarakat Arab dari sisi negatif sebelum adanya Islam. Setelah adanya Rasulullah, perempuan yang tadinya berkedudukan rendah, maka dengan adanya Rasulullah berdakwah di kalangan masyarakat Arab, khususnya di Mekah, maka sampai saat ini kedudukan. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Ya. Nah, sebelum ke substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah, ada yang tahu tidak apa isi dari substansi ini? Ada yang namanya as-sabiqunal awwalun. Coba, ada yang tahu siapa saja as-sabiqunal awwalun? Baik. Syakila, berdiri teh. Ya, siapa saja as-sabiqunal awwalun? Khadijah. Lalu yang kedua? Ali bin Abi Thalib. Lalu? Ya, yang keempat? Lalu yang kelima? Ummu Aiman. Beri tepuk tangan. Ya, itu adalah nama-nama as-sabiqunal awwalun yang ada pada substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Anak-anakku, sebelum kepada kegiatan inti, Ibu akan membagi 4 kelompok. Ya, ini sudah duduk sesuai kelompok? Sudah. Kelompok 1 yang mana? Itu kelompok 1. Ini kelompok 2. Lalu ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Ibu nanti akan memberikan lembar kerja peserta didik. Ya, sebelum ke lembar kerja, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini dan capaian pembelajarannya. Bisa dilihat ke depan, ini adalah capaian
Wahai pelajar, rahmatan alamin, kita harus bersemangat dalam menerima ilmu yang telah diberi oleh guru. Semangat semuanya. Baik. Lalu ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3 ya, dan ini untuk kelompok 4. Coba dilihat lembar kerja peserta didiknya masing-masing ya. Sudah duduk berkelompok semuanya? Sudah. Baik, kita jelaskan dulu tugas analisis materi tiap kelompok ya. Di depan sudah tertulis bahwasannya ada tugas kelompok kenapa masyarakat Mekah menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikemukakan alasannya dari 4 sisi. Kelompok 1, sisi politik ya. Nanti kalian buat mapping masyarakat Makkah menolak dakwah Rasulullah dari sisi politik. Paham? Kelompok 2 membuat mapping ya dari sisi apa? Ekonomi. Lalu kelompok 3 dari sisi sosial ya, dan yang keempat yaitu dari sisi budaya atau adat istiadat ya. Nanti kalian buat mappingnya di situ. Nah, nanti yang akan menjelaskan itu hanya ketua kelompok. Ya, kelompok 1, silakan ini ada lembar kerja. Lalu ini nanti mappingnya dibuat di sini ya. Ini contohnya seperti ini. Nanti poin utamanya itu di tengah ya, min map itu nanti di tengah. Lalu nanti tentang apa kelompok 1? Tentang politik. Nah, nanti tentang politik apa saja dibuat mappingnya ya berdasarkan diskusi kelompok 1. Nanti dibuatkan di sini ya. Lalu nanti diisi. Di sini ada nama siswa kelompok 1 itu siapa saja nama siswanya ya. Nah, nanti itu akan dipresentasikan, silakan tunjuk 1 orang yang akan mempresentasikan mapping di depan kelas. Ya, ada pertanyaan dulu tidak? Sudah paham? Oke, terima kasih. Ini kelompok 3. Kelompok 3 sudah diskusinya? Sudah. Ya, terkait hasilnya bagaimana? Ada yang mau dikonfirmasi ke Ibu, ditanyakan? Ada? Apa? Kami menemukan bahwa penyebab dari permasalahan bahwa Rasulullah SAW sulit diterima oleh masyarakat Mekah ialah karena sistem sosial budaya politik. Iya, kalau kelompok 3 ini tentang apa? Sosial. Sudah ditemukan masalahnya apa? Terkait apa masalah sosialnya? Terkait kehilangan satu sosial atau kasta kalangan bangsawan kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW tentang kesetaraan hamba sahaya dan kaum bangsawan. Iya, itu sudah masuk ya. Nanti tinggal kalian perbaiki lagi, ditambah lagi referensinya, lalu nanti dipresentasikan di depan ya. Setelah mengerjakan LKPD, semuanya sudah dikerjakan LKPD masing-masing? Sudah. Ya. Nanti silakan menyajikan ke depan secara bergantian. Sudah mengunjungi kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Baik, nanti tinggal mempresentasikan hasil dari LKPD setiap kelompok masing-masing. Kelompok mana yang mau maju ke depan terlebih dahulu? Kelompok 3. Ya, siapa yang akan menjadi perwakilan kelompok 3? Ahmad Suki. Silakan Ahmad Suki ke depan. Yang lainnya mohon diperhatikan ya. Kami menemukan bahwa penyebab dari permasalahan dakwah Rasulullah SAW sulit diterima oleh masyarakat Mekah ialah karena sistem sosial budaya politik ekonomi dan kepercayaan penduduk Mekah atau Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga memunculkan penolakan dari kaum kafir Quraisy yang merupakan salah satu suku yang disegani di kota Mekah. Baik, terima kasih kepada Asuki, beri apresiasi. Ya, baik, sudah 3 kelompok yang maju ke depan. Ini tinggal kelompok terakhir ya, kelompok 4. Siapa perwakilannya yang akan maju ke depan? Nopi. Oke, Nopi, silakan ke depan. Yang lainnya mohon perhatikan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan tanyakan. Hasil studi literatur, kami menemukan bahwa penyebab dari permasalahan dakwah Rasulullah SAW sulit
adalah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, terlebih setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan. Mereka gencar melakukan segala upaya dalam rangka mencegah dan menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak segan-segan melakukan tantangan bersifat keras dari mulai hinaan, ancaman dan siksaan. Iya, terima kasih. Ada lagi atau sudah cukup? Ya, terima kasih. Beri applause untuk ya, silakan duduk sesuai seperti semula. Dan selanjutnya untuk mengumpulkan LKPD kepada ibu. Ini kelompok 1 ya. Ya. Lalu kelompok 2 mana LKPD-nya? Oke, kelompok 3. Lalu kelompok 4. Dari penyajian materi ya yang sudah kalian presentasikan mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu sudah masukkan nilainya. Kalian sangat aktif, komunikatif ya, berpikir kritis dan saling berkolaborasi ya. Nanti LKPD ini Ibu akan beri nilai sesuai nama siswa kelompok masing-masing. Siswa-siswiku, alhamdulillah kegiatan pada hari ini yaitu mapel SKI tentang apa? Substansi dan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode masyarakat. Ya, semuanya sudah Ibu sampaikan. Kalian paham semuanya? Ada pertanyaan dulu tidak terkait materi ini? Ada tidak? Bagus. Mau menyampaikan pertanyaan atau mau menyimpulkan? Kesimpulan. Boleh silakan maju ke depan. Kesimpulan materi hari ini tentang apa? Substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada Mekah. Silakan dibacakan kesimpulannya. Dari banyaknya pendapat yang teman-teman saya serahkan, Ya. dapat saya simpulkan dalam membuat substansi dan dalam strategi dakwah Rasulullah SAW di periode Mekah terbagi menjadi 3 bagian. Yang satu, proses menjadinya nabi dan rasul. Yang kedua, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang ketiga, dakwah secara terang-terangan. Rasulullah dalam mengamalkan dakwahnya di Mekah itu sulit untuk diterima oleh masyarakat Mekah karena sistem sosial, budaya, politik, ekonomi, dan kepercayaan penduduk Mekah Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, beri tepuk tangan. Baik anak-anakku, tadi sudah disampaikan kesimpulannya oleh teman kita yaitu bagus bahwasannya substansi dan strategi dakwah Rasul itu ada 3 poin. Yang pertama apa? Menjadi proses menjadi nabi dan rasul. Lalu yang ketiga yaitu dakwah secara sembunyi. Yang ketiga dakwah dan terang. Lalu ada sisi penolakan. Ada 4 sisi yang sudah tadi dibagi kelompoknya. Yang pertama ada sisi apa? Sisi politik. Yang kedua sisi ekonomi. Yang ketiga sisi sosial. Lalu yang keempat budaya. Alhamdulillah semuanya sudah paham terkait materi hari ini. Siswa-siswiku, nanti pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan membahas substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Maka dari itu nanti siswa-siswiku di rumah kalian boleh baca literasi terkait itu karena kita sudah mempelajari hari ini terkait periode Mekah. Maka pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan dengan periode Madinah. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya tetap sehat, ya, diberikan kesehatan, bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya bersama Ibu untuk mempelajari mapel selanjutnya. Ya, baiklah untuk mengakhiri mata pelajaran hari ini kepada siswa-siswiku kita akhiri dengan berdoa. Pada ketua kelas silakan untuk memimpin doa ke depan. Sebelum kita pulang berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah maka pelajaran ini sudah selesai. Untuk
jaga kesehatan, jaga kedisiplinan ya, jangan berkeluaran. Oke? Isti'adan kiaman salaman.